Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas meninggalnya seorang ibu rumah tangga pada saat melakukan antrian untuk mendapatkan tabung gas LPG. Ibu ini kelelahan mengantri berjam-jam dan pada akhirnya ibu ini mengembuskan napas terakhirnya di tempat antrian tersebut. Saya kira apa yang menjadi kebijakan Bahlil ini sangat miris, sudah menelan korban, dan terdengar isu bahwa Bahlil ingin menormalkan kembali agar tabung gas LPG ini bisa diecerkan kembali. Nah, inilah budayanya para elit-elit politik yang saya kira seolah-olah menjadikan rakyatnya sebagai bahan percobaan, sebagai kelinci percobaan. Begitu ada korban, baru mereka sadar akan apa yang dia lakukan adalah suatu hal yang keliru. Dan kita berharap bagaimana agar Bahlil ini bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan sudah menelan korban jiwa. Seharusnya Pak Prabowo tidak muluk-muluk lagi. Seharusnya sudah mengambil sebuah tindakan yang sangat tegas. Bagaimana agar Bahlil ini dicopot saja dari jabatannya sebagai menteri, karena sudah tidak layak lagi. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu ke videonya. Bagaimana komentar-komentar para netizen. Ada Mbak Nopi terkait dengan apa yang menjadi kelakuan Bahlil ini yang sudah menelan korban jiwa. Untuk itu langsung saja ke videonya. Adanya kekisruhan dan banyaknya protes dari masyarakat terkait gas LPG 3 kilo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana merubah aturannya. Telat Bahlil mau merubah aturan setelah lu nyusahin rakyat, bahkan sampai ada korban jiwa, lu baru berencana merubah aturannya. Otak lu di mana, Bahlil? Otak lu ketinggalan di gorong-gorong, Ya, tapi gue sih maklum aja. Kan si Bahlil ini gelar doktornya juga nggak jelas. Terus bagian dari Ternak Mulyono. Ya balik lagi, otaknya mungkin ketinggalan juga di gorong-gorong. Alhasil ya seperti ini. Lalu pertanyaan gue, apa bentuk pertanggungjawaban pemerintah, khususnya lu Bahlil sebagai Menteri ESDM, ketika adanya korban jiwa hanya gara-gara mengantri berjam-jam untuk mendapatkan gas LPG? Apa bentuk pertanggungjawabannya? Miris ya, gue bener-bener miris ya. Kenapa setiap pemerintah membuat kebijakan-kebijakan, justru kebijakan-kebijakan tersebut kebanyakan dominos efeknya malah menyengsarakan, membebani rakyat. Gue bener-bener gak habis pikir ya. Parah. Bagaimana sistem kerja para menterinya di pemerintahan ini? Ya, gue nggak tahu. Tapi terus terang ya, gue mengamati gas LPG ini kok sebagai bentuk pengalihan isu ya masalah pagar laut di Tangerang, masalah posisi RP gitu. Gue sih melihat ini adalah pengalihan isu, karena biasanya tuh kalau pemerintah ada rencana mau merubah sesuatu, jauh-jauh hari pasti sudah diinfokan kepada masyarakat. Ini tiba-tiba aja bikin aturan jeder 1 Februari ya. Masalah gas LPG, masyarakat harus beli langsung di pangkalan. Sementara sebelumnya belum ada tuh pembahasan. Wajar dong kalau akhirnya gue menganggap hal ini adalah pengalihan isu terkait pagar laut yang lagi ramai dibicarakan, dan juga terkait tuntutan rakyat mengenai Jokowi masuk ke dalam toko kejahatan terorganisir dan korupsi. Bisa jadi versi OCCRP. Ya gue sih menganggap ini adalah pengalihan isu. Dan buat rakyat Indonesia, jangan hanya gara-gara gas LPG masalah OCCRP pagar laut dilupakan gitu aja. Kita tetap menuntut pemerintah untuk bersikap tegas mengenai pagar laut dan OCCRP. Dan untuk lu Bahlil, gua sekali lagi meminta pertanggungjawaban terhadap korban jiwa di Pamulang yang hanya gara-gara mengantri gas LPG berjam-jam. Dan satu lagi Bahlil, jangan lupa
Cari ya, otak lu digorong-gorong juga seperti Edi Simbolon dan yang lain-lain bagian dari Ternak Mulyono. Halo guys, kali ini saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita atas berita duka yang menyedihkan mengenai seorang ibu rumah tangga yang tewas akibat kelelahan saat antri untuk membeli gas LPG 3 kg di Pamulang. Nah, peristiwa tragis ini terjadi 3 Februari 2025 dan ini menunjukkan dampak serius dari kebijakan baru pemerintah yang membatasi penjualan gas bersubsidi hanya di pangkalan resmi, tidak lagi ke pengecer-pengecer. Kebijakan tersebut memang bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, tapi pada kenyataannya justru rakyatlah yang jadi korban, terutama dari kalangan menengah ke bawah seperti ini. Mereka semakin kesulitan. Mereka harus mengantri panjang di pangkalan resmi untuk mendapatkan gas yang sebelumnya bisa dibeli di mana saja, bahkan di warung-warung terdekat. Nah, hal ini menyebabkan banyak warga beralih ke bahan bakar alternatif untuk sekedar bertahan, seperti menggunakan kayu bakar dan sebagainya, karena begitu sulitnya mendapatkan LPG. Kondisi ini menciptakan beban tambahan bagi masyarakat yang saat ini sudah berjuang begitu keras dengan biaya hidup yang tinggi. Bahkan para ekonom dan pakar pun menilai bahwa kebijakan ini justru memperburuk keadaan dan semakin menyulitkan rakyat kecil dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau seperti ini, lalu di mana fungsi negara? Salam. Jelas ada tulisannya di tabung gas melon 3 kg. Hanya untuk masyarakat miskin. Terus, emang masyarakat miskin itu bukan manusia? Emang masyarakat miskin nggak pantas diperlakukan kayak manusia? Mentang-mentang buat orang miskin, terus pemerintah, Menteri ESDM, boleh seenak jidat bikin peraturan yang tidak memanusiakan manusia. Bikin peraturan dungu yang sifatnya eksperimen dan orang miskin yang dijadiin tikus percobaannya. Peraturan bodoh yang tidak memanusiakan manusia, yang hasilnya bikin rakyat harus jauh jalan kaki sambil nenteng-nenteng tabung gas. Berdiri berjam-jam di antrian panjang, hujan, panas, pegel, haus, lapar. Di mana otaknya orang-orang yang katanya pinter dan ngakunya pantas menentukan nasib dari 270 juta rakyat Indonesia itu? Kalian pada punya hati nurani nggak sih? Peraturan yang dibuat sama Menteri SDM udah bikin perang saudara antar sesama rakyat Indonesia. Bayangin, sesama warga, sesama tetangga, mereka pada saling maki dan hujat cuman gara-gara rebutan gas 3 kg. Agen dan pangkalan gas jadi pelampiasan emosi. Truk pengangkut gas di stop di tengah jalan sama masyarakat. Dan yang paling parah, satu korban meninggal dunia. Diduga gara-gara kecapean antri gas. Dan semuanya gara-gara apa? Gara-gara kebijakan yang dungu dan sadis yang dibuat oleh orang-orang bodoh yang nggak punya hati nurani. Puas kalian, wahai pembuat kebijakan, nontonin masyarakat miskin pada ribut. Wajar banget kalau masyarakat kecewa dan marah. Masyarakat berhak kok untuk marah karena kedamaian hidupnya udah diganggu, karena urusan perutnya udah diusik. Tapi jangan marah dan kecewa sama sesama warga. Jangan ribut sama tetangga sendiri. Jangan pada emosi sama agen dan pangkalan gas juga. Karena kita semua senasib sepenanggungan. Kita sama-sama susah. Kita semua adalah korban dari si pembuat kebijakan. Jadi kalau mau marah, kalau mau kecewa, ya marahnya sama si pembuat kebijakan. Karena sebelum keluar kebijakan, kan semuanya baik-baik aja. Damai-damai aja. Jadi artinya, asal muasal masalahnya ada di si pembuat kebijakan. Jadi cara memperbaikinya adalah yang terhormat Presiden Prabowo pecat Menteri ESDM. Salam semangat antitesa 24.